Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang ibu cintai dan ibu banggakan, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Alhamdulillah anak-anakku, kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran matematika pada ajaran baru ini tahun 2020-2021, di mana kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19, artinya pembelajaran matematika masih secara online. Ibu ucapkan selamat kepada kalian semua, di mana kalian sekarang sudah di tingkat 12. Itu artinya kalian sudah berada di tingkat terakhir pada jenjang SMK ini. Untuk materi yang akan ibu sampaikan kali ini itu bisa disimak oleh semua kompetensi keahlian, yaitu agribisnis tanaman pangan hortikultura, agribisnis tanaman perkebunan, agribisnis perikanan, agribisnis peternakan, dan juga agribisnis pengolahan hasil pertanian. Karena materi ini merupakan hasil dari musyawarah guru mata pelajaran di sekolah kita, MGMP Matematika. Adapun untuk pembelajaran matematika di kelas 12 itu akan diajarkan oleh 3 guru untuk masing-masing kompetensi kalian. Yang pertama itu Ibu Helni Indasari. Ibu akan mengajar di kompetensi kalian perkebunan, peternakan, dan 1 kelas perikanan. Yang kedua itu nanti akan diajarkan oleh Ibu Anissa Ikrimah. Ibu Anissa Ikrimah nanti akan mengajar di kompetensi keahlian sebagian TPH, dan juga nanti ada di kelas APHP. Yang ketiga yaitu Ibu Dede Munawaroh. Ibu Dede Munawaroh nanti akan mengajar di sebagian kelas TPH. Nah, nanti pada pembelajaran kita kali ini, di akhir pembelajaran nanti akan Ibu berikan tugas terstruktur, di mana tugas tersebut nanti akan kalian kumpulkan di masing-masing guru pengajar untuk kelas masing-masing ya. Dan jadwal sudah diberikan oleh wali kelas, kalian sudah tahu siapa guru matematika di kelas kalian. Untuk semester ini, anak-anakku, pembelajaran matematika kita akan bahas di 1 pokok bahasan saja, yaitu peluang. Dikarenakan untuk secara online yang diberikan oleh sekolah, pembelajarannya matematika itu dijadwalkan pada minggu ke-1 dan minggu ke-3. Jadi nanti minggu ke-1 dan minggu ke-3 kita akan belajar secara online di situs web sekolah ini, dan minggu ke-2, minggu ke-4 itu akan dilaksanakan di luring, yaitu untuk tugas terstruktur dan tugas tidak terstruktur. Nanti akan melalui WA masing-masing grup. Nah, untuk peluang itu sendiri, kalian mungkin sudah pernah mendengar kata peluang, atau mungkin di SMP-nya sudah sekilas pernah dibahas. Peluang, apa itu peluang? Secara bahasa saja. Contohnya seperti apa? Ya, peluang saya naik kelas berapa, Bu? Bu, peluang saya bisa mengerjakan soal ini berapa sih? Betul. Kira-kira apa? Ya, ada yang menjawab teori kemungkinan. Ya, betul. Belum pasti, Bu. Sesuatu yang belum pasti terjadi. Betul. Masih peluang. Berarti belum pasti terjadi. Karena di dunia ini itu banyak yang belum pasti terjadi. Yang sudah pasti terjadinya apa? Meninggal. Kiamat. Itu sudah pasti terjadi. Selain itu, selain contoh-contoh yang tadi, itu semuanya itu adalah belum pasti. Itu berarti masih berpeluang ya.
Nah, karena peluang itu nanti ada beberapa sub pokok bahasan. Untuk pertemuan kali ini Ibu batasi dulu. Kompetensi dasar yang akan Ibu bahas pada pertemuan kali ini yaitu menganalisis kaidah pencacahan, permutasi, dan kombinasi pada masalah kontekstual. Karena kaidah pencacahan, permutasi, dan kombinasi ini merupakan bagian dari materi peluang. Yang kedua, menyajikan penyelesaian masalah kontekstual berkaitan dengan kaidah pencacahan, permutasi, dan kombinasi. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah kalian nanti menyimak video ini, Ibu harapkan dengan eksplorasi siswa dapat menyelesaikan masalah teori kemungkinan dengan kaidah pencacahan, permutasi, dan kombinasi. Setelah itu, setelah pembelajaran ini, Ibu harapkan kalian berani berusaha, berani mencoba menyelesaikan masalah teori kemungkinan dengan jujur dan bertanggung jawab. Itu tujuan yang Ibu harapkan setelah pembelajaran ini. Baiklah anak-anakku, kita masuk ke materi tadi. Dasar kompetensi yang akan Ibu bahas sebelum Ibu nanti menjelaskan di pertemuan berikutnya tentang peluang. Kita akan bahas dulu sub pokok dari materi ini, bagiannya yaitu tentang kaidah pencacahan. Untuk kaidah pencacahan, sebelum Ibu kasih apa itu kaidah pencacahan, Ibu punya sesuatu untuk kalian. Siapkan dulu alat tulisnya, pulpen, buku. Nanti kalian ada poin-poin yang perlu kalian tulis. Siap ya? Oke, silakan kalian tebak. Ibu punya kasus yang mungkin setiap hari pernah kalian lakukan, setiap hari pernah kita laksanakan, pernah jalan, pernah pergi ke suatu tempat. Nih, contoh yang akan Ibu berikan. Andra ingin pergi ke Sumedang dari rumahnya yang beralamat di Perum Geria Taman Lestari, melewati Citali. Jika jalan yang bisa dilalui Andra dari Perum ke Citali itu melalui 3 jalan, misalkan melalui jalan raya, jalan Helang Tanjung, jalan Mancok. Sedangkan jalan yang Anda lalui dari Citali ke Sumedang itu melalui 4 jalan. Misalkan jalan Cadas Pangeran, jalan Rancakalong yang tembusnya ke Pusdai, jalan Rancakalong yang tembusnya ke Pasir Batu Patung Kuda, atau juga ke jalan yang ke arah Cijeruk yang ke atas itu, bisa ya? Dari jalan tadi, ada berapa kemungkinan jalan yang bisa Anda lalui jika ingin pergi ke Sumedang melalui Citali? Silahkan jawab dulu. Silahkan kotret. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, ya betul, ada yang jawab 12. Dari mana 12? Kita buat ilustrasi. Perum, Citali, Sumedang. Dari Perum ke Citali bisa dilalui oleh 3 jalan. Ibu kasih panahnya 3. Dari Citali ke Sumedang 4 jalan. Ibu kasih panahnya 4. Hari pertama kita pergi ke Citali melalui jalan A dari Sumedang. Berikutnya masih juga di sini 2. Berikutnya 3. Berikutnya
4. Paham ya? Hari berikutnya, jalan kedua. 1. Berikutnya juga. 2. Berikutnya juga. 3. Berikutnya juga. 4. 8. Hari berikutnya. 1, 2, 3, 4, 12. 3 jalan dari Perum ke Citali, 4 jalan dari Citali ke Sumedang. Artinya tinggal kita kalikan saja karena merupakan penjumlahan yang berulang. Penjumlahan yang berulang itu artinya perkalian, sehingga 3 dikali 4 itu hasilnya 12. Ibu ulangi ya. Ibu ulangi ilustrasinya. Dari Perum ke Citali 3 jalan, dari Citali ke Sumedang 4 jalan. Kita buat ilustrasinya sama-sama. Hari pertama, misalkan ini kita ibu kasih A, B, C, A, B, C, D. Hari pertama. 1, masih jalan yang sama di sini. 2, masih jalan yang sama di sini. 3, masih jalan yang sama di sini. 4. Ya, berikutnya 5. Berikutnya 6. 7. 8. Lagi 9. 10, 11, 12. Sehingga 3 dikali 4 itu 12. Jadi Andra bisa pergi ke Sumedang dari perumahan melalui Citali dengan melewati 12 jalan. Definisinya dari contoh kasus tadi, kaidah pencacahan atau nama lainnya counting rules didefinisikan sebagai suatu cara atau aturan untuk menghitung semua kemungkinan yang dapat terjadi dalam suatu percobaan tertentu. Terdapat beberapa metode dalam kaidah pencacahan ini, diantaranya metode aturan pengisian tempat atau filling slot, metode permutasi, dan metode kombinasi. Pada pertemuan ini, Ibu akan bahas 2 dulu, yaitu pengisian tempat dan metode permutasi. Seperti apa? Kita masuk yang pertama, yaitu metode aturan pengisian tempat atau filling slot. Tanaman kopi, pohon, petani kopi yang sudah sukses itu akan memiliki ribuan pohon kopi. Karena merupakan kelompok tani, untuk membedakan tanaman kopi kepunyaannya itu akan dibuat kode nomor. Contoh yang akan Ibu berikan, Riko ingin membuat kode nomor pada tanaman kopi sebagai tanaman kopi kepunyaannya yang terdiri dari 4 angka. Angka-angka yang tersedia yaitu angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan pada penomoran tersebut tidak boleh ada angka yang sama.
Ada berapa cara Riko dapat membuat kode, atau berapa banyak kode yang dapat dibuat oleh Riko? Paham maksud soalnya? Jadi maksud soalnya, Riko akan membuat angka yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5. Itu angka-angkanya akan dibuat 4 angka. Misalkan yang pertama, tanaman kopi pertama 1, 2, 3, 4. Tanaman kopi yang kedua misalkan 1, 2, 3, 5. Tanaman kopi yang ketiga misalkan 1, 2, 4, 2, dan seterusnya. Ada berapa banyak angka yang bisa Riko buat? Ada berapa banyak kode yang bisa Riko buat? Paham? Itu maksud soalnya. Ada yang mau mencoba dulu? Silahkan kotret di rumah. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita akan buat pengisian tempat kosong. Ibu akan buat 4 kotak. Angka yang tersedia 1, 2, 3, 4, 5. Ibu kasih kotak A, kotak B, kotak C, dan kotak D. Kenapa? Karena 4 angka. Ya. 4 angka. Tidak boleh sama. 4 angka tidak boleh sama. Ini angka yang tersedianya 1, 2, 3, 4, 5. Paham? Kotak yang pertama. Kotak yang pertama itu bisa diisi oleh angka berapa saja? Betul. 1, 2, 3, 4, 5. Kotak pertama bisa diisi oleh 5 angka. Sehingga kita tulis 5. Paham? Kotak kedua, dikarenakan angkanya tidak boleh sama, artinya apabila kotak pertama sudah keluar 1 angka, misalkan kita coret yang 1, misalkan angka 1 yang keluar pada kotak pertama, sehingga kotak kedua itu hanya bisa diisi oleh angka 2, 3, 4, dan 5, sehingga kotak kedua itu bisa diisi oleh 4 angka. Berikutnya, kotak ketiga. Sudah keluar 1 kotak di kotak pertama, sudah keluar 1 kotak di kotak kedua, artinya di kotak ketiga itu bisa diisi oleh 3 angka. Karena tidak boleh keluar lagi di kotak yang ketiga. Terakhir, sudah keluar 1 angka di kotak ke-1, sudah keluar 1 angka di kotak kedua, sudah keluar 1 angka di kotak ketiga, artinya kotak keempat itu hanya bisa diisi 2 angka. Sehingga penyelesaiannya kita kalikan 5 kali 4, 20, dikali 6, jawabannya adalah 120 angka. Artinya Riko bisa membuat kode nomor sebanyak 120 angka. Tadi terdiri dari angka 1, 2, 3, 4, 3, 4, 2, 1, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 4, 3. Tidak boleh ada angka yang sama, itu sebanyak 120 kode. Paham ya? Nih, Ibu berikan di sini.
Kotak pertama Ibu kasih A, kotak kedua B, kotak ketiga C, kotak ketiga D. Kenapa 4 kotak? Dikarenakan itu hanya 4 angka dari 5 angka yang tersedia. A, B, C, D. 4 angka. Ya. Dari 5 angka yang tersedia, kotak pertama itu bisa diisi oleh 5 angka. Kotak kedua karena tidak boleh sama, sehingga kotak kedua hanya bisa diisi oleh 4 angka. Kotak ketiga hanya diisi oleh 3 angka. Kotak keempat hanya diisi oleh 2 angka. Sehingga kita kalikan, jawabannya adalah 120. Paham ya? Nah, bagaimana kalau kasusnya angkanya boleh sama? Kalau angkanya boleh sama, kita buat berapa kotak? Sama, kita buat 4 kotak. Angkanya boleh sama, berarti kotak pertama bisa diisi oleh berapa angka? 5. Betul. Kotak kedua bisa diisi oleh berapa angka? 5. Betul. Kotak ketiga bisa diisi oleh berapa angka? 5. Kotak keempat pun 5. Kenapa? Karena angkanya boleh sama. Angka kotak pertama bisa 1, 2, 3, 4, 5. Kotak kedua pun masih bisa diisi oleh 1, 2, 3, 4, 5. Angka ketiga pun bisa diisi oleh 1, 2, 3, 4, 5. Angka 5 pun 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga kalikan 5 kali 5, 25. 25 kali 25 itu sebanyak 625 angka. Mas? Sehingga apabila kotaknya sama, sekali lagi Ibu bahas, kotaknya sama sehingga ini 5, ini 5, ini 5, ini 5, karena angkanya boleh sama. 5 itu bukan angka, tapi banyaknya angka. Kotak ke-1 banyaknya 5, kotak kedua banyaknya 5, kotak ketiga banyaknya 5, kotak keempat banyaknya 5. Sehingga jawabannya 625 apabila kotaknya angkanya boleh sama. Paham? Semoga kalian bisa mengikuti dengan kaidah pengisian tempat. Itu contoh dari kaidah penjajahan pengisian tempat. Untuk pembahasan berikutnya, Ibu masuk ke permutasi. Sebelum ke apa itu permutasi, materi yang akan kita bahas itu adalah faktorial. Faktorial dalam matematika itu simbolnya tanda seru. Artinya adalah hasil kali bilangan asli. Bilangan asli dimulai dari 1 sampai n, ditulisnya n faktorial, adalah perkalian dari 1 sampai n. Ini adalah faktorial. Secara matematika, definisinya n faktorial yaitu 1 kali 2 kali 3 kali titik kali n. Atau boleh dibalik juga dari belakang, n faktorial sama dengan n kali titik kali 3 kali 2 kali 1. Itu boleh. Mau pakai yang pertama atau yang kedua boleh. Contohnya seperti apa? Kita akan bahas contoh yang pertama. Harus berkomitmen dalam hati bahwa matematika itu simple. Kita mulai. Hitunglah nilai dari 6 faktorial. Penyelesaiannya adalah 6 faktorial sama dengan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kita kalikan. 6 kali 5 30, 4 kali 3 12,
2 kali 1 2, 30 kali 2 360 kali 2 itu 720. Paham? Sehingga 6 faktorial itu sama dengan 720. Soal berikutnya, 7 faktorial dibagi 4 faktorial. Cara penyelesaiannya 7 kali 6 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 4 kali 3 kali 2 kali 1. 7 faktorial 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 4 faktorial 4 kali 3 kali 2 kali 1. Karena ini merupakan pembagian sehingga kita bisa bagi 4 kali 3 kali 2 kali 1 bisa dibagi menjadi 4 kali 3 kali 2 kali 1. Sehingga tersisa 6 kali 5 30. 30 dikali 7 itu 210. Sehingga jawabannya adalah 210. Paham? Karena bisa, sekali lagi, karena ini merupakan pembagian, sehingga ini kita bisa coret. Sehingga yang tersisa adalah 7 kali 6 kali 5. Jawabannya adalah 210. Paham ya? Itu untuk faktorial. Faktorial n faktorial artinya perkalian dari 1 sampai n. Ini materi dasar untuk bisa menyelesaikan nanti permasalahan permutasi dan kombinasi itu di faktorial. Setelah kalian paham faktorial, Ibu akan bahas apa itu permutasi. Permutasi itu adalah suatu susunan unsur berbeda dalam urutan tertentu. Lihat, kata kuncinya pada permutasi urutan diperhatikan. Artinya AB tidak sama dengan BA. Ya, artinya AB tidak sama dengan BA. Atau 21 itu tidak sama dengan 12. Urutannya harus diperhatikan. AB tidak sama dengan BA. Ingat, kata kuncinya adalah urutan diperhatikan. Sekali lagi, untuk permutasi, urutan diperhatikan. Jadi, secara umum, notasi permutasi dirumuskan Pn, R sama dengan N faktorial dibagi N dikurangi P faktorial. Boleh seperti ini penulisannya. Sama dengan N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial. Atau ada juga yang menulisnya seperti ini. Boleh. Artinya N itu nanti harus lebih besar dari R. Ya. Nilai N harus lebih besar dari R. Paham? Sekali lagi penulisannya bisa seperti ini. PNR permutasi boleh. Itu nanti notasinya N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial. Itu N nanti posisinya harus lebih besar dari R. Tuh notasi untuk permutasi. Paham ya? Kita masuk ke contoh soalnya.
Nah, untuk soalnya kita akan bahas di contoh soal agribisnis perikanan. Untuk menjabat pengelola suatu perusahaan di bidang perikanan memerlukan 3 staf pengurus, yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara. Tersedia 7 calon. Banyaknya macam susunan staf pengurus yang mungkin adalah, sekali lagi Ibu bacakan, untuk menjabat pengelola suatu perusahaan di bidang perikanan memerlukan 3 staf pengurus, yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara. Tersedia 7 calon, maka banyaknya susunan staf. Misalkan dari 7 calon tersebut akan Ibu pilih A-nya ketua, B-nya sekretaris, C-nya bendahara. Akan sama tidak dengan A-nya sekretaris, B-nya bendahara, C-nya ketua? Akan sama tidak? Tidak kan? Nah, karena ini kasusnya, maka ini adalah permutasi. Ini tidak sama. Karena ini kasus permutasi, kita buat tadi simbolnya P. Berarti atasnya berapa? 7, 3. Dari 7 calon akan dipilih 3. Ketua, sekretaris, dan bendahara. Artinya 7 faktorial dibagi 7 dikurangi 3 faktorial. Paham? Sekali lagi, kenapa soal ini masuknya ke soal permutasi? Tadi kuncinya permutasi itu adalah memperhatikan urutan. Di situ ada 7 calon. Apabila calonnya nanti A, B, C, ketua, sekretaris, bendahara, itu tidak akan sama dengan C, B, A. C-nya ketua, sekretaris, bendahara. Karena ini tidak sama, sehingga ini masuknya permutasi. Paham ya? Nah, karena ini masuknya permutasi, sehingga P di atas itu 7, dari 7 calon akan dipilih 3. Ketua, sekretaris, bendahara. Karena ini kasusnya permutasi, sehingga 7 faktorial dibagi dengan 7 dikurangi 3 faktorial. Paham? Sehingga penyelesaiannya adalah 7 faktorial per 4 faktorial. Tujuh faktorial per 4 faktorial sama dengan 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, ya kan? Per 4 kali 3 kali 2 kali 1. Karena ini merupakan pembagian, tadi ini bisa kita coret. Sehingga nanti jawabannya tinggal 7 kali 6 kali 5. Jawabannya adalah 210. Nih. Ya, atau
4 faktorialnya tetap, 4 faktorialnya tetap, dicoret. Boleh. Jadi cuma 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial. Boleh. Per 4 faktorial. Boleh. Coret. Dibagi artinya. 7 kali 6 kali 5, jawabannya 210. Berarti nanti ada 210 susunan staf pengurus yang mungkin bisa terbentuk. Karena ini merupakan teori kemungkinan, berarti semuanya baru mungkin bisa terbentuk. Paham? Itu anak-anakku untuk materi hari ini. Tadi kaidah pencacahannya Ibu hanya menerangkan 2 saja dulu, yaitu di aturan pengisian dan juga di permutasi. Untuk berikutnya nanti akan Ibu berikan 3 kasus. Mari mencoba. Nah, untuk kasus mari mencoba ini nanti kalian kerjakan di rumah, di bukunya, di buku latihannya. Nanti kalian foto, kalian bisa kirim melalui grup WA guru masing-masing, ya. Soal yang pertama, seorang manajer supermarket ingin menyusun barang berdasarkan nomor seri barang. Dia ingin menyusun nomor seri dimulai dari nomor 300 sampai dengan 3000, dimulai dari nomor 3000 sampai dengan 8000 dan tidak memuat angka yang sama. Tentukan banyak nomor seri yang disusun dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Ini menggunakan cara yang pertama tadi, yaitu pengisian tempat, ya. Silakan dicoba nanti di rumah. Yang kedua, soalnya sekolah akan menanam 6 jenis tanaman hias pada 2 pot yang berbeda. Berapa banyak pasangan jenis tanaman hias dan pot yang dapat disusun? Ini silahkan kalian menggunakan cara yang mana, kalian analisis sesuai dengan kebutuhannya. Dan soal yang ketiga, OSIS SMK PPN Tanjung Sari akan mengadakan pemilihan duta sekolah dari 10 siswa yang sudah terseleksi sebagai duta lingkungan, duta pendidikan, duta sosial, dan duta persahabatan. Berapa banyak cara pemilihan duta sekolah tersebut? Kalian tulis, kalian salin, nanti kalian kerjakan di rumah sesuai dengan tadi materi yang Ibu sampaikan. Kalian analisis seperti apa pengerjaannya. Jika ada pertanyaan, nanti kalian bisa tanyakan melalui WA di grup kelas masing-masing. Untuk matematika ada Ibu Anissa, dan juga ada Bu Dede. Silakan WA. Nanti seperti apa, apabila penjelasannya ada yang kurang jelas, silakan kalian bertanya. Untuk materi kita hari ini, untuk soal latihannya silakan dicoba. Selamat mencoba, terus semangat, terus mau berusaha. Mudah-mudahan hasil kalian baik, ya. Nah, untuk materi mari mencoba ini akan Ibu bahas di pertemuan berikutnya. Itu dari Ibu. Terima kasih anak-anakku yang sudah menyaksikan video pembelajaran materi kita kali ini. Semoga materi kita bermanfaat, dapat kalian pahami tentang kaidah pencacahan, pengisian tempat, dan permutasi dari kasus-kasus yang tadi Ibu berikan. Materi ini merupakan hasil dari MGMP,
musyawarah guru matematika, ada Ibu, Bu Anissa dan Bu Dede. Semoga materi ini bisa kalian pahami, bisa kalian cerna, ataupun misalkan apabila ada yang belum kalian pahami, kalian bisa bertanya pada guru masing-masing tersebut. Terima kasih Ibu ucapkan. Semoga kalian sukses, semoga kalian bisa menyelesaikan pembelajaran ini dengan baik. Kita ketemu lagi nanti pertemuan minggu depan dengan pembahasan materi lainnya. Ibu ucapkan mohon maaf apabila dalam pertemuan kali ini ada kata atau kesalahan yang Ibu lakukan. Mohon maaf sebelumnya. Ibu ucapkan terima kasih. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.